Jumpa lagi dengan saya, Rina Susilawati. Kali ini kita akan membahas tentang mekanisme toleransi imun. Sel-sel sistem imun kita dapat mengenali patogen dengan beberapa cara. Reseptor sel sistem imun bawaan akan berikatan dengan molekul khas patogen, sehingga mereka bisa mengenali jenis patogen. Sedangkan reseptor sistem imun adaptif atau limfositus akan berikatan dengan molekul yang spesifik. Dan molekul yang spesifik tadi bisa berasal dari patogen atau bukan patogen. Jadi ini gambar yang di kiri adalah reseptor limfositus B ya. Dan yang di kanan ini adalah reseptor limfositus T ya. Nah, mengapa ada reseptor limfositus yang dapat mengenali antigen diri? Kita ingat pada proses pembentukan limfositus ya, limfositus akan mulai mengekspresikan reseptor pada organel limfoidea primaria, timus atau medula osium. Nah, reseptor tadi dikode oleh gen dan masing-masing sel akan memilih variasi dari segmen-segmen ini. Mereka akan memilih segmen mana yang akan mereka gunakan untuk membentuk reseptor ini. Dan sehingga dengan demikian masing-masing sel memiliki reseptor yang unik yang bisa mengenali antigen secara spesifik ya. Nah, untuk membantu proses tersebut, ada gen yang dinamakan RAK1, RAK2 ini. Mereka merupakan enzim yang bisa membantu melakukan rekombinasi gen tadi ya. Rekombinasinya terjadi secara acak sehingga masing-masing reseptor menjadi reseptor yang unik dan mengenali antigen secara spesifik. Gangguan fungsi pada enzim ini akan membuat pasien bisa mengalami defisien imun ya. Misalnya ini ketika gangguannya sangat parah ya, kerjanya kemudian sangat terhambat, maka kita tidak lagi menghasilkan limfositus yang matang. Ketika tidak ada limfositus yang matang, maka orang tersebut akan mengalami penyakit-penyakit defisien imun ya. Nah, namun demikian ketika gangguan pada RAK1, RAK2 ini tidak terlalu parah, maka orang tadi masih mungkin memiliki limfositus walaupun jumlahnya mungkin kurang dari normal, tetapi kemungkinan mereka juga menghasilkan limfositus yang memiliki reseptor yang bisa mengenali antigen diri. Lebih banyak yang bisa lolos dari medula osium dan timus ya. Sehingga pada pasien-pasien tersebut, walaupun mereka mengalami defisien imun, mereka juga bisa mengalami kondisi autoimun. Nah, bagaimana mekanisme terhadap toleransi antigen diri tadi terbentuk ya? Jadi kita sangat mungkin tadi ya mendapatkan reseptor yang bisa mengenali antigen diri ya. Tetapi pada organel limfoidea primaria, pada timus dan medula osium, itu dapat terjadi proses seleksi untuk bisa menyingkirkan sel-sel yang memiliki reseptor yang bisa mengenali antigen diri. Caranya adalah dengan cara ini toleransi sentral ya. Ini semuanya prosesnya kita sebut sebagai toleransi sentral. Dan caranya adalah dengan seleksi negatif limfositus. Seleksi negatif artinya limfositus yang mengenali antigen diri akan tereliminasi, ya, mengalami apoptosis. Ya. Nah, pada limfositus T itu sekali mengenali antigen diri, maka mereka akan mengalami apoptosis. Sedangkan pada limfositus B, ketika mereka mengenali antigen diri, mereka mendapatkan kesempatan yang kedua dengan melakukan rekombinasi pada gen di kromosom yang lain. Sehingga mereka bisa melakukan ikut uji lagi, bila kemudian tidak mengenali antigen diri, mereka dapat lolos ke sirkulasi ya. Selain itu, beberapa limfositus T yang mengenali antigen diri juga kemudian bisa berkembang menjadi limfositus T regulator. Nah, dari mana asal antigen diri tadi untuk proses seleksi ini tadi ya? Pada medula osium, antigen diri berasal dari aliran darah
Jadi pada aliran darah terdapat banyak antigen diri yang masuk ke medula osium dan digunakan sebagai bahan uji ya. Sedangkan pada timus, antigen diri berasal dari retikulositus dan dendrositus di medula timi. Jadi mereka memiliki faktor transkripsi khusus R dan FASF2 yang membuat mereka mampu menghasilkan antigen diri. Misalnya mereka mampu membuat insulin ya, tapi tidak digunakan sebagai hormon tapi digunakan sebagai alat uji tadi ya. Sehingga dengan demikian mutasi pada gen tersebut bisa menyebabkan penyakit-penyakit autoimun yang parah ya. Misalnya di sini ada berbagai penyakit autoimun yang terjadi karena ada mutasi pada gen R dan FASF2 ini. Kondisi ini disebut sebagai autoimmune polyendocrinopathy candidiasis ectodermal dystrophy ya. Ya. Nah, kemudian ketika limfositus tadi sudah keluar ke sirkulasi ya ke organ-organ perifer, ternyata masih ada limfositus yang bisa mengenali antigen diri ya. Kemungkinan itu kemudian dijawab dengan mekanisme toleransi perifer. Ya, cara ini adalah dengan cara kita tidak mudah untuk mengaktifkan reseptor atau mengaktifkan limfositus yang bisa mengenali antigen diri ya. Ini yang kita sebut sebagai toleransi perifer. Caranya adalah kita ingat bahwa limfositus T itu kalau akan teraktifkan mereka harus mengenali co-stimulatory molecules yang dipaparkan oleh dendrositus. Dan dendrositus bisa memproduksi co-stimulatory molecules ketika mereka mengenal patogen, ketika mereka mendeteksi adanya patogen. Tanpa adanya pengenalan patogen, mereka tidak akan membuat co-stimulatory molecules, sehingga limfositus T yang mengenali antigen, jadi kalau itu antigen diri dipresentasikan oleh dendrositus, tapi itu bukan dari patogen, maka dendrositusnya tidak akan membuat co-stimulatory molecules. Dengan demikian, limfositus T tersebut justru tidak teraktifkan, justru mengalami anergi, tidak bisa diaktifkan lagi, dan kemudian mengalami apoptosis. Pada limfositus B, pengenalan antigen dengan afinitas lemah juga menyebabkan mereka mengalami anergi dan apoptosis. Cara lain toleransi perifer adalah adanya penghambatan pengaktifan oleh sel-sel imun itu sendiri ya. Jadi kita memiliki beberapa mekanisme untuk menghambat pengaktifan sel-sel sistem imun, misalnya oleh limfositus T regulator. Kemudian sel-sel efektor itu juga kemudian dihambat supaya tidak mengalami pengaktifan berkepanjangan ya. Jadi ini regulasi sel efektor setelah teraktifkan itu mereka juga kemudian bisa mengalami apoptosis ya. Jadi ketika kita sudah mengaktifkan limfositus, maka limfositus tadi rentan mengalami apoptosis, justru malah rentan mengalami apoptosis. Normalnya demikian ya. Karena kemudian mereka memiliki reseptor pada permukaannya yang memudahkan mereka mengalami apoptosis tadi. Ya. Nah, kita ingat juga adanya umpan balik negatif ya. Umpan balik negatif ini yang gambar di kanan ya, ada limfositus T memiliki reseptor limfositus T. Anda ingat dia akan berikatan dengan antigen yang dipresentasikan oleh MHC atau HLA dalam gambar ini ya. Kemudian juga ada pengenalan co-stimulatory molecules ya, CD8680 itu oleh CD28 pada limfositus T. Ketika ikatan ini sudah terjadi, maka transduksi sinyal di dalam limfositus T tadi akan membuat limfositus T ini mengekspresikan CTLA-4 pada membrannya. CTLA-4 ini bisa berikatan dengan molekul co-stimulatory ya, co-stimulatory molecule CD86 CD80 itu dengan lebih kuat, afinitasnya lebih tinggi dibandingkan CD28. Nah, CTLA-4 ini justru mengirimkan sinyal penghambatan pada limfositus T. Dengan demikian, limfositus T yang teraktifkan tidak akan teraktifkan secara terus-menerus ya. Nah, di gambar yang di kanan ini adalah limfositus T regulator. Mereka juga memiliki reseptor CTLA-4 ya, dan mereka juga kemudian bisa mengirimkan sinyal-sinyal penghambatan pada
limfositus yang lain. Nah, tadi bagaimana mekanisme untuk menghambat respon imun kita terhadap antigen diri. Nah, sekarang kita bahas tentang bagaimana caranya kita bisa melakukan toleransi terhadap makanan ya, atau bahan-bahan yang sebenarnya bukan bahan yang berbahaya, walaupun dia bukan dari tubuh kita sendiri, termasuk antigen asing, tetapi mereka tidak berbahaya ya, malah justru mungkin kita perlukan ya. Nah, toleransi makanan tadi terjadi ketika makanan itu masuk ke saluran cerna, maka mereka diambil sampelnya oleh sel-sel di ini traktus digestivus ini ya. Makanan tadi diabsorpsi, diambil sampelnya masuk ke lamina propria ya. Pada lamina propria kita menjumpai adanya dendrositus ya, dan ketika makanan tadi ada dalam jumlah yang banyak ya kan, diabsorpsi dalam jumlah yang banyak dan juga terus-menerus ya, maka dendrositus yang ada di lamina propria itu akan menjadi dendrositus yang bersifat toleran ya. Bersifat toleran, dia akan memproduksi sitokin, interleukin 10, TGF-beta, dan kemudian mereka justru mengaktifkan limfositus T yang ada di sana menjadi limfositus T regulator. Limfositus T regulator. Jadi tadi kalau jumlah antigennya itu banyak dan terus-menerus dipaparkan, maka mereka akan justru membuat toleransi ya, sistem imun di sini akan toleran terhadap antigen tersebut dengan cara mengaktifkan dendrositus yang bersifat toleran dan akan mengaktifkan limfositus T regulator. Limfositus T regulator juga akan membuat interleukin 10 dan TGF-beta yang merupakan sinyal untuk menonaktifkan ya, membuat sel-sel sistem imun kita menjadi tidak aktif ya. Sinyal-sinyal tadi juga kemudian teraktifkan ketika kita memiliki banyak mikroba yang baik tadi ya. Mikroba komensal yang baik juga akan menguatkan sinyal-sinyal tadi sehingga lingkungan di sini menjadi lingkungan yang toleran tadi ya. Nah, yang di kiri ini adalah dendrositus yang bersifat toleran ya. Bersifat toleran tadi mereka akan mengeluarkan sinyal-sinyal interleukin 10, TGF-beta ya, yang akan menginduksi terbentuknya limfositus T regulator. Nah, toleransi ini juga ternyata terjadi di berbagai bagian tubuh kita, antara lain pada hepar ini yang sangat dekat juga dengan traktus digestivus ya, merupakan bagian dari sistem digesti juga. Mereka ternyata merupakan tempat apoptosis berbagai macam sel efektor. Di sel-sel limfositus efektor itu banyak yang mengalami apoptosis di hepar ya. Kemudian mereka juga melakukan induksi toleransi. Jadi sel-sel pada hepar ini ternyata juga mengirimkan sinyal-sinyal pada limfositus yang lewat di vas sinusoideum. Limfositus yang lewat di vas sinusoideum itu kan alirannya lambat ya. Jadi mereka bisa menerima berbagai macam sinyal dari sel-sel hepar di pada dinding ini sinusoideum tadi ya. Dan ternyata sinyal-sinyal yang diterima tadi menyebabkan limfositus yang melalui vas sinusoideum tadi menjadi lebih bersifat toleran. Jadi dia memproduksi juga interleukin 10 ya misalnya ya di sini, sehingga kemudian akan lebih bersifat sebagai limfositus T regulator. Regulasi juga dilakukan oleh sistem saraf dan endokrin. Kita kenal sistem saraf ada juga yang mengaktifkan respon imun yang seperti yang gambar di kiri ini ya. Beberapa neurotransmitter ya itu juga mengaktifkan respon imun, tapi ini biasanya dibentuk di saraf-saraf perifer sehingga kemudian mereka bisa melakukan pengaktifan sistem imun secara lokal ya. Secara lokal pada area tersebut itu akan diaktifkan sistem imun biasanya ketika merespon suatu patogen ya.
Namun demikian juga ada sinyal-sinyal yang lain ya, terutama oleh nervus vagus ya. Nervus vagus karena kita tidak ingin adanya inflamasi pada daerah mukosa kita ya. Jadi nervus vagus itu mengembara sampai ke traktus respiratorius, traktus digestivus, memberikan sinyal-sinyal penghambatan respon imun ya. Kemudian juga di sini ada ini sinyal dopamin misalnya ya. Dopamin ini hormon-hormon yang kita dapatkan ketika kita berbahagia begitu. Itu juga akan menghambat respon imun kita ya. Kemudian sinyal dari sel-sel yang lain, misalnya contohnya di sini adipositus, mereka akan memberikan sinyal leptin ya. Leptinnya akan tinggi. Ketika leptin tinggi, maka ini pada kondisi obesitas, leptin itu akan meningkat karena sel ini adipositusnya akan banyak. Nah, leptin ini justru akan menghambat limfositus T regulator ya, sehingga kondisi obesitas itu sering dikenal sebagai kondisi inflamasi yang kronis ya, karena mereka antara lain juga menghambat pengaktifan limfositus T regulator di berbagai jaringan. Saya rasa itu dulu yang ingin kita sampaikan hari ini. Kita akan berjumpa lagi pada video berikutnya tentang bagaimana caranya kemudian kita mendapatkan penyakit autoimun. Semoga bermanfaat.